Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Lydia Arianti Agustin. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari. Perkenalkan, nama saya Alfiani. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai cost profit analysis atau yang biasa disingkat CVP. Materi ini merupakan bagian dari tugas kelompok kami dan semoga bisa bermanfaat serta menambah pemahaman teman-teman semua. Simak video ini sampai selesai. Materi pertama akan dijelaskan oleh Alfiani. Analisis cost volume profit adalah alat analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba dalam proses perencanaan laba. Analisis ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek seperti penetapan harga, penentuan volume produksi, dan perencanaan laba. Cost volume profit analysis. Analisis ini mempunyai manfaat pada awal tahap perencanaan karena menyajikan suatu kerangka pemikiran yang sederhana dalam mendiskusikan isu-isu perencanaan dan pengelolaan data yang relevan. Analisis cost volume profit menggunakan sistem kalkulasi cost di mana cost of product menggunakan variabel costing. Tujuan utama cost volume profit analysis adalah untuk menentukan yang pertama break-even point atau titik impas, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada laba maupun rugi. Kedua, target laba, berapa unit atau penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba tertentu. Yang ketiga, margin kontribusi atau contribution margin, selisih antara penjualan dan biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Arianti Agustin. Asumsi dasar CVP. Pertama, fungsi pendapatan dan fungsi cost berbentuk linear. Kedua, harga jual produk total cost tetap dan cost variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. Ketiga, unit semuanya yang diproduksi dapat dijual. Keempat, untuk analisis multiproduk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Dan yang terakhir, harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Nah, selanjutnya penggunaan laba operasi CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan kos-kos perusahaan ke dalam kategori kos tetap dan kos variabel. Untuk rumus laba operasi yaitu pendapatan penjualan kurang kos variabel kurang kos tetap. Kemudian untuk rumus laba operasi yaitu harga jual dikali jumlah unit terjual kurang kos variabel per unit kali jumlah unit terjual dikurang total kos tetap. Nah teman-teman, kemudian selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi yaitu selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel. Ini menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Cara lebih cepat dalam menghitung BEP adalah dengan berpusat pada margin kontribusi. Pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Atau unit BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nirmala Sari. Baik, saya akan menjelaskan salah satu contoh yang kami ambil untuk materi ini, yaitu ada PT Hypewear. PT Hypewear adalah brand fashion lokal yang sedang hype di kalangan Gen Z dan milenial. Produk utama mereka adalah t-shirt streetwear yang dipromosikan lewat TikTok dan Instagram, serta kolaborasi dengan content creator. Berikut adalah proyeksi laporan laba rugi untuk tahun depan, di mana penjualannya yaitu 72.000 per unit dengan total 17.280 juta. Kemudian ada beban variabel dengan total 9
504 juta. Kemudian ada margin kontribusi, di mana penjualan dikurangi dengan beban variabel, yaitu dengan total 7.776 juta. Kemudian selanjutnya ada beban tetap dengan total 4.320 juta. Yang terakhir laba operasi yang diperkirakan dapat diperoleh tahun depan, yaitu dengan total 3.456 juta. Kemudian yang diminta dalam soal tersebut yaitu ada dua permintaan. Yang pertama, hitunglah titik impas dalam unit atau break even point. Kemudian yang kedua yaitu hitunglah titik impas dalam rupiah. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan mencari harga jual per unit terlebih dahulu, di mana pada soal nomor 1 yaitu hitunglah titik impas dalam unit, di mana agar perusahaan mendapatkan profit sama dengan 0. Yang pertama itu kita mencari harga jual per unit. Penjualan diperkirakan dengan total 17.280 juta dibagi atau per 72 unit, 72.000 unit, dengan hasil 240.000 per unit. Kemudian mencari beban variabel per unit, yaitu dengan 9.504 juta dibagi 72.000 per unit dan hasilnya 132.000 per unit, di mana 9.504 juta ini diambil dari beban variabel, sedangkan 72.000 unit ini diambil dari penjualan per unit ada pada soal. Selanjutnya yaitu kita mencari BEP dalam unit, di mana rumusnya yaitu total biaya tetap. Total biaya tetap itu ada pada soal dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Total biaya tetap diperoleh dari soal yaitu 4.320 juta dibagi 240.000 ini diperoleh dari yang kita kerjakan tadi yang terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan 132.000, di mana yang kita cari pada saat mencari beban variabel per unit. Jadi setelah dibagi dengan hasilnya yaitu 40.000 per unit. Baik, selanjutnya kita membahas pembahasan yang kedua yaitu mencari hitunglah titik impas dalam rupiah. Titik impas atau break even point dalam rupiah. Pertama, kita mencari rasio margin kontribusi, di mana rumusnya yaitu margin kontribusi per unit. Di margin kontribusi per unit ini diambil dari harga jual per unit dengan dikurangi dengan variabel cost per unit. Kemudian margin kontribusi per unit ini dibagi dengan harga jual per unit. Jadi rasio margin kontribusinya rumusnya itu margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Setelah mengurangi harga jual per unit dikurangi dengan variabel cost per unit untuk mendapatkan margin kontribusi per unitnya, yaitu ada 240.000 dikurangi dengan 132.000. Kemudian harga jual per unitnya yaitu 240.000. Kemudian setelah itu dibagi sehingga menghasilkan 45,00%. Selanjutnya untuk mencari BEP dalam rupiah, yaitu rumusnya total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Total biaya tetapnya kita ambil dari soal
ada pada soal, yaitu pada biaya tetapnya, yaitu 4.320 juta dibagi dengan rasio margin kontribusi yang didapatkan tadi, yang diselesaikan tadi, yaitu 45,00%, sehingga menghasilkan setelah dibagi yaitu 9.600 juta. Jadi itulah tadi penjelasan dari contoh kasus yang kami ambil beserta dengan penjelasannya. Demikianlah video dari kami mengenai cost volume profit analisis CVP. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.